Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari kelas 11 TKJ 1. Kali ini saya bakal menjelaskan tentang OSI layer dan TCP/IP, dua model penting yang menjadi dasar komunikasi di dunia jaringan komputer. Yuk kita mulai. Ketika kita mengirim pesan lewat internet, ternyata data itu melewati beberapa tahapan atau lapisan loh. Nah, tahapan itu dijelaskan dalam dua model utama, yaitu OSI layer dan TCP/IP model. Lalu apa sih OSI layer dan TCP/IP model itu? Yuk kita bahas. Apa itu OSI layer? Jadi, OSI layer atau model OSI adalah kerangka kerja konseptual 7 lapis yang menjelaskan bagaimana sistem komputer berkomunikasi melalui jaringan, di mana setiap lapisan memiliki fungsi spesifik mulai dari transmisi data fisik hingga interaksi aplikasi pengguna. Nah, apa aja ya 7 layer itu? Di bagian pertama ada physical layer, bagian untuk mengatur transmisi bit secara fisik melalui kabel atau sinyal. Yang kedua ada data link layer, memastikan pengiriman data bebas error antara perangkat dalam satu jaringan. Dan yang ketiga ada network layer, merupakan bagian untuk menentukan jalur pengiriman data. Dan yang keempat ada transport layer, bagian yang mengatur keandalan transfer data. Dan yang kelima ada session layer, bagian yang mengatur sesi komunikasi antara dua perangkat jaringan. Yang keenam ada presentation layer, bagian untuk menerjemahkan data, misalnya dari format teks ke format gambar. Dan yang terakhir ada di application layer, merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan pengguna, seperti pada browser dan email. Itu dia penjelasan tentang OSI layer. Sampai sini kalian penasaran gak sih apa aja ya perangkat yang ada pada OSI layer? Nah, kali ini aku bakal kasih tahu juga ke kalian perangkat yang ada pada 3 layer utama di OSI layer. Perangkat yang ada pada layer pertama OSI layer atau physical layer yaitu kabel UTP, hub, dan repeater. Selanjutnya ada di layer kedua yaitu data link layer. Ada switch dan NIC atau network interface card. Dan yang terakhir ada di layer ketiga yaitu network layer. Ada router dan switch layer ketiga. Nah, sampai sini kalian pasti udah paham dong apa itu OSI layer dan apa saja perangkat-perangkatnya. Next, kita bakal membahas tentang TCP/IP. Let's go! Jadi, TCP Transmission Control Protocol atau IP Internet Protocol adalah seperangkat aturan dan protokol standar industri yang memungkinkan komputer dan perangkat lainnya berkomunikasi dan bertukar data secara andal melalui internet dan jaringan komputer lainnya. Model TCP/IP adalah versi praktis loh dari OSI yang digunakan di dunia nyata. Model ini mempunyai 4 layer utama, yaitu di layer yang pertama ada Network Access Layer, di mana bagian ini setara dengan OSI layer ke-1 dan kedua. Yang kedua ada Internet Layer, bagian yang setara dengan OSI layer ketiga. Yang ketiga ada Transport Layer, bagian yang setara OSI layer keempat. Dan yang terakhir ada Application Layer, di mana bagian ini setara dengan OSI layer kelima dan ketujuh. Perbedaannya antara OSI layer dan TCP/IP adalah model OSI lebih konseptual dan rinci, sedangkan TCP atau IP lebih sederhana dan digunakan secara nyata di jaringan internet saat ini.
Nah, jadi kesimpulannya, OSI dan TCP/IP membantu data mengalir lancar di seluruh dunia. Tanpa mereka, tidak akan ada internet seperti sekarang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga koneksi dan semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.